Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa azzim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terpanjat puja-puji hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, yang dengan namanya bumi dihamparkan dan langit ditinggikan. Segala puji bagi Allah yang dengan asma keagungannya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beragam macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat wal afiat. Banyak saudara-saudara kita yang masih di luaran sana, meskipun dikaruniai kesehatan tapi hilang nikmat iman dan Islamnya, sehingga dia tidak bisa menunaikan kewajibannya pada hari ini. Dan ada juga mereka yang membuncah keimanannya, keislamannya, namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan sakit kepadanya sehingga ia tidak dapat menghadiri majlis mulia ini. Maka sebagai salah satu bentuk ekspresi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan generasi awal-awal kaum muslimin itu yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibarengi dengan generasi terbaik. Dan generasi terbaik ini dihadirkan orang-orang terbaik. Dan orang-orang terbaik ini berasal dari mereka yang memiliki karakter dan mentalitas terbaik. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran ayat 110 memuji-muji generasi ini dengan sebutan kuntum khairu ummah. Kalian adalah generasi terbaik, kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang pernah Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam sejarah manusia, kalian adalah generasi terbaik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sirah nabawiyah berserak begitu banyak kisah-kisah istimewa, pribadi-pribadi istimewa, orang-orang istimewa, sehingga ia membentuk generasi istimewa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Muslim dikatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin 4 pemuka wanita ahli syurga. Yang pertama kita kenal dengan nama Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah adalah seorang wanita yang memegang teguh keimanannya, walaupun ia beristrikan seorang suami durjana, seorang raja lalim yang bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, yakni Fir'aun. Yang kedua, wanita pemuka ahli syurga berikutnya adalah Maryam binti Imran, yang itu merupakan wanita suci mulia yang kemudian ia melahirkan atas izin Allah, melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, pemuka ahli syurga, wanita pemuka ahli syurga yang ketiga adalah Fatimah binti Muhammad, seorang wanita cantik jelita yang kaya akan ilmu dan sifat-sifat mulia. Ia juga putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat yang akan kita bahas pada Jumat yang singkat kali ini adalah seorang wanita yang sangat dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang wanita yang mengawali perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang bahkan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril menyampaikan salam untuknya.
Allah wa Jibril alaiki ya Khadijah binti Khuwailid. Ya, Bunda Khadijah. Bunda Khadijah dalam sejarah kita kenal sebagai istri pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bangsawan, kaya raya, jaringan bisnis internasionalnya menguar di seluruh jazirah Arab. Bahkan dalam kitab Al-Bushra kayangan Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu kafilah dagang Sayyidah Khadijah itu tak pernah terlihat dari ujung sampai ujung, karena semua barang dagangannya senantiasa dibawa dalam kafilah untuk dijual yang lainnya. Ia hadir sebagai seorang bangsawan yang kaya. Berapa banyak laki-laki pembesar-pembesar Quraisy yang terpincut dengan Bunda Khadijah, namun Bunda Khadijah tak pernah bergeming dengan lamaran, dengan hadirnya para lelaki yang ingin meminangnya. Justru Sayyidah Khadijah terpikat oleh seorang pembantu yang membantunya membawa barang dagangannya, meski usianya terpaut 15 tahun lebih muda dibandingnya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, yang dijuluki sebagai orang yang jujur dan amanah pada saat awal-awal bersama dengan Bunda Khadijah. Dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan sifat ulung dalam berdagangnya, Bunda Khadijah terpincut oleh seorang anak muda bernama Muhammad. Dan kemudian waktu berganti waktu, hari berganti hari, Bunda Khadijah melamar Muhammad Buddha, dan dari hasil lamaran itu lahir beberapa orang anak. Dan ketika turun wahyu untuk menyampaikan risalah Islam, dan Bunda Khadijah adalah orang terdepan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh kitab yang ditulis oleh dalam kitab Al-Bushra, ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, diceritakan dan dikisahkan bahwa pada saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memikul risalah Islam ini, maka Bunda Khadijah adalah orang yang terdepan. Ketika Nabi berdakwah dari Mekah, dari pintu rumah satu ke rumah yang lain, dan bahkan yang hadir adalah cacian, makian, sumpah serapah, dan Bunda Khadijah itu ibarat rumah yang meneduhkan bagi sang Nabi. Bunda Khadijah menentamkan hati sang Nabi. Bunda Khadijah ibarat yang melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari dakwahnya, yang mengetuk pintu rumahnya, didapati istrinya sedang menyusui Sayyidah Fatimahuz Zahra. Dalam ketukan pintu yang pertama tidak dibukai karena Bunda Khadijah masih menyusui Fatimah. Kemudian di ketukan berikutnya Khadijah membuka pintu, dan ia dapati begitu letih dan lelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam letih dan ledahnya baginda Nabi, ia melihat kondisi Bunda Khadijah juga letih menyusui Fatimah. Maka pada saat itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunggu Fatimah, tetaplah berada di tempatmu, jangan bergerak. Sungguh aku tidak apa. Engkau telah lelah, engkau telah letih mengurus rumah tangga ini, engkau telah letih mengurus Fatimahuz Zahra dalam menyusuinya. Tetaplah di tempat duduknya." Bunda Khadijah meski selitih apapun, meski secapek apapun, ia tetap melayani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesederhanaan ini, meskipun awalnya ia adalah seorang bangsawan, tapi ketika bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bunda Khadijah tetaplah seorang istri, dan ia tetap berlaku dan sederhana kepada baginda sang Nabi selaku suami. Kemudian ditaruhlah Fatimah dalam ayunan dan ayunan di bawahnya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Bunda Fatimah, mencium Sayyidah Fatimah. Kemudian Bunda Khadijah mengambil makanan dan minuman buat sang Nabi. Dalam lelah dan letihnya, baginda Nabi tidur di pangkuan Bunda Khadijah. Tanpa terasa Bunda Khadijah membelai lembut rambut sang Nabi. Kemudian tanpa terasa
terteteslah air mata Bunda Khadijah. Tetesan pertama mengenai pipi sang Nabi, belum membangunkan sang Nabi. Tetesan dan kedua dan ketiga membuat Nabi terperangah sehingga kaget. Duhai istriku, kenapa engkau menangis? Duhai istriku, kenapa engkau menangis? Apakah kamu menyesal beristrikan seorang Muhammad? Apakah kamu menyesal beristrikan seorang Nabi? Tapi apa jawab Bunda Khadijah? Bukan itu yang aku sesalkan, duhai sang Nabi suamiku. Bukan itu yang aku khawatirkan. Sungguh lelahku, seluruh harta-hartaku telah aku perjuangkan untuk agama ini. Seluruh gelar kebangsawananku telah ku gadaikan untuk berjuang bersamamu. Dahulu memang aku orang kaya, tapi hari ini ku persembahkan seluruh hartaku untuk dakwah. Dahulu aku memang bangsawan, tapi hari ini ku gadaikan gelar kebangsawanmu untuk membelamu. Sungguh wahai suamiku, seandainya nanti aku wafat, jika engkau tetap membutuhkanku, silahkan engkau bongkar kuburku, silahkan kau ambil tulang belulangku jika kau membutuhkan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah sekelumit kisah Bunda Khadijah ketika totalitas, ketika mental pengabdian habis-habisan diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Islam itu sendiri. Bahkan dalam keadaan sakit pun Bunda Khadijah masih tetap melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu perjuangan Bunda Khadijah. Pada awal-awal pemboikotan kaum muslimin di Mekah, Khadijah dalam sejarah bersama Abu Bakar, ia menghidupi 1000 orang kaum muslimin selama dalam waktu 3 tahun. Seluruh hartanya digadaikan untuk menjamin kehidupan 1000 orang kaum muslimin pada saat pemboikotan di Mekah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebegitu banyaknya harta pengorbanan yang dikeluarkan Khadijah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bahkan menjelang wafatnya Bunda Khadijah dikisahkan, ketika Khadijah begitu lemah menjelang wafatnya, Rasulullah hadir, ia masih tetap melayani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan makan dan minumnya. Dan Rasulullah meminta istirahat. Istirahatlah Bunda Khadijah, istirahatlah wahai istriku. Namun apa jawab Khadijah? Jawaban Khadijah ini menyejarah. Jawaban Khadijah ini dikenal. Apa jawabannya? Sungguh jika engkau memintaku istirahat wahai suamiku, di akhiratlah tempat aku beristirahat. La rauhatan ila fil jannah. Tidak ada tempat istirahat bagiku kecuali di surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika generasi-generasi berikutnya hadir, dikisahkan pula bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam fikih kita, beliau dikatakan oleh seorang muridnya, bertanya seorang muridnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Imam, mata ar-rahah ya Imam? Kapankah waktu istirahat itu wahai Imam?" Tapi jawab Imam Ibn Hanbal, "Ketika engkau menjejakkan kakimu pertama kali di surga, maka itulah waktu istirahat bagimu." Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bunda Khadijah mengajarkan kepada kita mental totalitas. Bunda Khadijah mengajarkan kepada kita pribadi-pribadi yang bekerja keras, bekerja penuh totalitas meskipun apapun amanah kita. Ketika ia bekerja sebagai istri, maka ia adalah istri terbaik. Ketika ia sebagai seorang bangsawan, ia adalah bangsawan terbaik. Ketika ia sebagai saudagar bisnis, ia adalah saudagar bisnis terbaik. Dan kita harus mengikuti jejak Bunda Khadijah. Sebagai apapun kita hari ini, sebagai pekerja, jadilah pekerja terbaik. Jadilah pekerja yang mewarisi sifat Bunda Khadijah. Sebagai warga, jadilah warga terbaik. Sebagai pemimpin, jadilah pemimpin terbaik. Sebagai yang dipimpin, jadilah orang yang dipimpin terbaik.
Maka Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam Risalatut Ta'lim mengatakan, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Sesungguhnya jika kita tahu kewajiban-kewajiban kita, niscaya 24 jam itu waktu yang tidak cukup untuk memenuhi segala kewajiban-kewajiban kita. Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Sungguh kewajiban kita itu lebih banyak dibanding waktu yang tersedia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya kematianlah yang seharusnya membuat seorang mukmin itu beristirahat dalam memproduksi kebaikan. Hari-hari kita haruslah diisi dengan hari-hari kebaikan. Sampai nanti kematian itu tiba, maka kita berhenti dalam memproduksi kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah mentalitas al-wafa. Mentalitas al-wafa, mental totalitas dalam bekerja sebagai apapun. Totalitas melakukan aktivitas apapun. Dan inilah mental yang harusnya diwarisi oleh kaum muslimin hari ini. Mental al-wafa. Dan semoga mata air keteladanan Bunda Khadijah ini bisa serap di hati sanubari kita, sehingga kita bisa memiliki satu dari jutaan mata air keteladanan sifat yang telah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ajarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات اللهم افتح بيننا وبين الخيرات يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولا نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.